Kenapa adik-adik niki wonten iki dipal-timpal niki anak yang niki nak wonten api sarangaken niki wonten api di atas Bapak Uning wonten niki. Oh, jadi begini Pak, kedatangan kami ke sini untuk mewawancari Bapak sebagai narasumber kami. Tujuan kami melakukan wawancara adalah untuk menyelesaikan tugas makalah kami. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pertanyaan yang pertama, apa saja alat dan bahan dalam pembuatan kompos? Niki tentang kompos kan adik-adik nggih. Niki mungkin numpun kinten Pak Mangku kasih tahu nggih untuk kinten mangkinan Pak Mangku memang ten sebagai petani, tetapi dumun Pak Mangku pernah melakukan waktu Pak Mangku masih kerja di hotel. Pak Mangku juga pernah kerja di hotel dulu sebagai gardener. Sedikit tidaknya Pak Mangku pernah membuat pupuk kompos karena di hotel kan dibutuhkan untuk kebun dan ini. Nah niki mengenai alat-alat yang perlu dipersiapkan, yang pertama niki harus ada tong, tong yang ada lubangnya dulu satu yang besar. Kemudian ada ember lagi satu untuk alasnya di bawahnya nih. Jadi tong nih ditaruh di atas ember yang pakai alas tadi itu untuk apabila pada saat pembuatan kita kan ada airnya di sana biar tidak berserakan. Di samping itu airnya itu juga nantinya bisa difungsikan sebagai pupuk. Nah, alatnya yang dibutuhkan, kemudian bahan-bahannya niki juga yang terutama niki kan sampah yang adik-adik bisa dimanfaatkan adalah limbah dapur. Limbah dapur itu merupakan sampah basah, sampah basah itu mengandung nitrogen. Yang mana dimaksud dengan sampah basah? Nah, ada seperti mungkin ibu-ibu habis membuat sayur, ada bahan-bahan yang tidak terpakai ini kenapa ini? Itu namanya sampah basah seperti kulit buah yang masih segar itu, kulit buah, kulit pisang, kemudian dari daun-daunan yang masih hijau. Nah, itu buah-buahan juga boleh yang memang sudah tidak layak untuk dimakan, itu juga bisa dipakai. Itu juga dikumpulin dulu. Kemudian yang kedua ada sampah kering, sampah karbon itu ya. Sampah kering itu ada dari ranting, dahan ranting boleh, daun kering, kemudian kardus juga boleh dipakai. Kalau ada mungkin adik-adik punya di rumah kerak telur itu tahu, yang dari kertas itu bagus itu karena itu cepat pada saat melakukan fermentasi itu cepat hancur. Nah, itu juga bisa dipakai. Kemudian tanah bekas itu bagus. Maksudnya adik mungkin nggak mengerti tanah bekas itu apa. Tanah yang sudah pernah dipakai tetapi sudah tandus, kira-kira mungkin dipakai potnya itu sudah kurus, itu bisa dipakai itu. Tanahnya diambil, diulang lagi. Nah, itu disiapin di sana dulu. Kemudian ada air gula. Air gula itu untuk mempercepat fermentasi, air gula. Kemudian ada juga bahan lagi satu, itu mungkin adik-adik bisa beli di toko pertanian. Itu namanya MOL, mikro organisme lokal. Itu untuk mempercepat terjadinya fermentasi. Ya. Di toko pertanian itu ada, tapi di rumah biasanya ada juga orang yang bisa buat itu. Nggak bisa, tapi aku nggak pernah melakukan itu. Itu bisa dibuat di rumah itu. Itu saja yang perlu bahannya disiapin. Cukup bisa ditangkap Bisa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengelola hingga menjadi kompos? Untuk menjadi kompos itu memang perlu butuh waktu lumayan lama. Pertama bahan yang tadi disiapkan dulu, embernya,
kemudian alasnya, tongnya nih ke, tong sampah nih ke. Atau ember juga bisa yang lebih besar, tetapi harus dia dilobangin ge. Di bawahnya nih ke dikasih lubang untuk rembasan airnya nanti itu. Biar pupuknya tidak bau. Nah, itu disiapin dulu. Nah, setelah itu siap, nah, kemudian ambil tanah yang tadi ini kan, yang sudah adik siapkan itu. Yang pertama masukin tanahnya dulu, tanahnya dulu. Nah, kemudian masukin sampah basahnya nih, sampah nitrogennya nih, sampah basah limbah dapur tadi yang Pak Mangku kasih tahu kan. Kemudian lagi dikasih tanah, kemudian masukin sampah keringnya, sampah karbon ke yang dari daun-daun kering, dari ranting-ranting, dari kardus juga boleh. Nah, kemudian lagi dimasukin tanah lagi. Nah, setelah nih ke sudah di atasnya nih ke dikasih tanah nih ke. Nah, kemudian baru dikasih air gula tadi nih, air gula. Siapkan air gulanya secukupnya menurut adik-adik kan bisa takarannya nanti kan tahu biar nggak sampai jangan seperti buat luluh nih kendak nih, agak basah saja nih. Nanti diaduk dulu nih ke, diaduk dulu. Diaduk dulu. Air gula, kemudian molnya tadi yang sudah Pak Angku beli di pertanian ke, yang Pak Angku kasih tahu tadi itu di pertanian ada, kasih juga secukupnya, paling mungkin 3 tutup botol atau berapa, nanti dicampur di airnya gitu. Dimasukin di sana. Nah, kemudian diaduk dah jadi satu nih. Diaduk. Nah, kemudian setelah ini rata, tempat yang tadi nih kan ditutup. Untuk fermentasinya nih harus ditutup. Kalau nggak ditutup nanti nggak akan bisa jadi pupuk. Ditutup. Tempat yang tadi nih kan ditutup. Untuk fermentasinya nih harus ditutup. Kalau nggak ditutup nanti nggak akan bisa jadi pupuk. Tutup. Setelah itu adik tunggu, dibiarin, jangan dibuka-buka. Kalau dibuka-buka nanti nggak jadi. Tutup dulu. Nah, sampai di sana adik ngerti? Tapi ada lagi tapi Untuk pertanyaan yang nomor 3, apa tujuan dilakukan penutupan pada saat pembuatan kompos? Nah, itu seperti yang Pak Mangku kasih tahu yang tadi. Fungsinya penutupan itu biar tidak ada udara masuk, biar kedap. Untuk fermentasi ini harus seperti ini, kalau nggak begitu nanti nggak akan jadi kompos. Karena itu kan pada saat pembuatan kompos tadi di sampah tadi yang campuran itu kan pasti akan muncul bakteri di sana. Bakterinya yang akan menghancurkan itu kan sampah-sampah itu biar menjadi kompos. Kalau itu nggak ditutup, bakterinya akan berkembang. Nggak bisa nanti. Jadi, makanya ini perlu penutupan. Ditutup nih dari awal 1 minggu dulu. Setelah 1 minggu, adik buka dah. Dibuka tutupnya nih dilihat komposnya nih dilihat. Kemudian lagi diaduk-aduk, lagi diuraikan lagi. Nah, di saat penguraian yang pertama nih kalau adik lihat pupuknya atau komposnya nih terlalu basah, mungkin kebanyakan air waktu kinten pertama adik buat, itu bisa ditambahin lagi, ditambah tanah, kemudian bisa ditambah daun kering, jangan ditambahin sampah basah. Sampah basahnya jangan lagi, karena itu sudah kebanyakan sampah basah kalau begitu. Kalau komposnya itu lembek-lembek gitu loh, nggak mau gemur itu. Nah, itu ditambahkan lagi dan lagi diaduk-aduk, diaduk-aduk lagi, ditutup lagi. Tetapi kalau komposnya itu kering pada saat tadi buka minggu pertama nih adik tambahin air, atau kalau adik punya itu air bekas cucian beras itu pakai tambah, itu lebih bagus. Itu lebih bagus untuk pupuk. Nah, ini setelah adik lagi, setelah diuraikan lagi, dicampur lagi nih lagi ditutup lagi paling tidak 2 minggu atau 1 bulan ya jaraknya nih baru dibuka lagi, dilihat lagi. Nah, kalau memang hasilnya sudah bagus, adik-adik paling tidak kan tahu pupuk bagus itu seperti apa. Gembur biasanya ya, kayak tanah itu gembur. Makanya kalau beli adik di toko pertanian itu pasti pupuk komposnya itu bersih, bagus. Karena itu di CD gitu. Makanya di pupuk kompos itu harus sampai gembur,
seperti tanah tapi gembur, bisa disidi itu dihalus, diayak nih kan, biar halus. Nah nih kok, makanya dibuat seperti itu. Kalau kering dikasih ditambahin lagi air. Kalau dia basah ditambahin tanah lagi sama daun-daun kering yang tadi nih ke sampah sampah keringnya nih ke sampah karbon itu namanya, sampah kering nih ke. Makanya sampai hasilnya itu bagus penting pada saat dia daun-daun hasilnya bagus gembur. Nah kita biarin lagi beberapa mungkin lagi 1 mingguan, kalau memang hasilnya sudah bagus itu bagus sekali, biarin dah lagi beberapa hari ya tuh. Nah buka lagi hasilnya sudah bagus, mungkin sudah bisa diayak. Nah itu sudah bisa dipergunakan. Nah airnya tadi nih ke yang di bawahnya nih ke yang di pakai alasnya tong tempat pembuatan tadi itu kan pasti ada airnya di bawahnya nih ke. Nah memang di samping itu juga mengurangi bau apabila nanti sampahnya mungkin busuk, jadi kan remesannya airnya ke sana, dia tidak akan menyebar kemana-mana, airnya juga tidak akan menyebar kemana-mana, tetapi airnya itu bisa dipakai pupuk juga. Itu pupuk yang sangat bagus ya, jangan dibuang itu airnya, itu remesan tadi itu ya, remesan pada saat fermentasi itu pasti akan keluar air kan, makanya apa fungsinya ember di bawahnya itu seperti itu. Itu juga pupuk, itu pupuk sangat bagus, itu bisa dipakai bukan untuk tanaman, untuk penyubur tanaman. Nah itu tuh udah kalau sudah bagus, sudah berhasil, itu sudah dipakai, bisa dipakai mungkin dibuat tanaman di rumah, di sawah juga bisa dipakai. Itu sangat bagus itu pupuk ya, pupuk organik namanya, itu pupuk kompos itu pupuk yang tidak mengandung zat kimia, itu sangat bagus. Apalagi sekarang kan zaman-zaman sekarang itu kebanyakan pemangku lihat itu ada tanaman organik itu sangat bagus sekali itu ya, seperti sayur organik itu sudah mulai dikembangkan. Mungkin kedepannya adik-adik bisa manfaatkan pupuk ini apabila nanti di rumah belajar untuk berkebun atau di sawah. Nah itu ke yang bisa Pak Angku kasih tahu nih, ke pengalaman Pak Angku dulu nih nggih seperti itu nggih. Nah, tapi lagi adik lagi. Untuk pertanyaan terakhir, berapa lama hingga kompos dapat digunakan? Itu Pak Angku udah kasih penjelasan nih tadi nggih. Berlanjut kita itu nggih. Nah, nggih, pertanyaan yang tadi udah Pak Angku jawab kan. Paling cepat itu 1 bulan. Ya, waktunya itu 1 bulan. Tetapi jangan didiamkan begitu saja 1 bulan, seperti Pak Angku kasih tahu tadi kan, 1 minggu itu harus dilihat, kemudian minggu ketiganya dilihat lagi gitu, sampai biasanya sih kalau Pak Mangku dulu 1 bulan itu ya, 1 bulan itu udah bisa dipakai pupuknya nih. Nah, ini ya makanya nih ke sampah-sampah kalau punya limbah di dapur nanti kalau belajar itu, nah itu dimanfaatkan. Di samping juga menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, itu kan bisa dimanfaatkan limbah-limbah dapurnya itu. Oke. Nah, tapi sampah keringnya nanti Pak Angku kasih tahu jangan sampai ada plastik, nggak boleh ya. Plastik nggak boleh, pecahan kaca juga nggak boleh. Harus memang real dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan itu ya, tumbuh-tumbuhan. Sampah-sampah kering itu ditutup lagi. Tetapi kalau komposnya itu kering pada saat tadi buka minggu pertama nih ke. Adik tambahin air, atau kalau adik punya itu air bekas cucian beras itu pakai tambah, itu lebih bagus. Itu lebih bagus untuk pupuk. Nah, ini ke setelah adik lagi, setelah diuraikan lagi, dicampur lagi nih ke, lagi ditutup lagi. Paling tidak 2 minggu atau 1 bulan. Ya, jaraknya nih ke. Baru dibuka lagi. Dilihat lagi. Nah kalau memang hasilnya sudah bagus, adik-adik paling tidak kan tahu pupuk bagus itu seperti apa. Gembur biasanya ya, kayak tanah itu gembur. Makanya kalau beli adik di toko pertanian itu pasti pupuk komposnya itu bersih bagus, karena itu di CD gitu. Makanya di pupuk kompos itu harus sampai gembur seperti tanah tapi gembur, bisa di CD itu dihalus, diayak gitu biar halus. Nah, makanya dibuat seperti itu. Kalau kering dikasih
ditambahin lagi air. Kalau dia basah ditambahin tanah lagi sama daun-daun kering yang tadi nih sampah keringnya nih sampah karbon itu namanya, sampah kering gitu. Makanya sampai hasilnya itu bagus penting pada saat dia daun hasilnya bagus gembur. Nah kita biarin lagi beberapa mungkin lagi 1 mingguan. Kalau memang hasilnya sudah bagus itu bagus sekali, biarin dah lagi beberapa hari ya tuh. Nah buka lagi hasilnya sudah bagus, mungkin sudah bisa diayak. Nah itu sudah bisa dipergunakan. Nah airnya tadi nih yang di bawahnya nih yang di pakai alasnya tong tempat pembuatan tadi itu kan pasti ada airnya di bawahnya nih Nah memang di samping itu juga mengurangi bau apabila nanti sampahnya mungkin busuk. Jadi kan rembesannya airnya ke sana, dia tidak akan menyebar kemana-mana, airnya juga tidak akan menyebar kemana-mana. Tetapi airnya itu bisa dipakai pupuk juga itu pupuk yang sangat bagus. Ya, jangan dibuang itu airnya itu. Rembesan tadi itu, ya rembesan pada saat fermentasi itu pasti akan keluar air kan. Makanya apa fungsinya ember di bawahnya itu seperti itu. Itu juga pupuk, itu pupuk sangat bagus itu bisa dipakai bukan untuk tanaman, untuk penyubur tanaman. Nah itu tuh udah kalau sudah bagus, sudah berhasil, itu sudah dipakai, bisa dipakai mungkin buat tanaman di rumah, di sawah juga bisa dipakai. Itu sangat bagus itu pupuk ya, pupuk organik namanya itu, pupuk kompos itu pupuk yang tidak mengandung zat kimia, itu sangat bagus. Apalagi sekarang kan zaman-zaman sekarang itu kebanyakan pemangku lihat itu ada tanaman organik itu sangat bagus sekali itu ya, seperti sayur organik itu sudah mulai dikembangkan. Mungkin kedepannya adik-adik bisa manfaatkan pupuk ini apabila nanti di rumah belajar untuk berkebun atau di sawah. Yang bisa Pak Angku kasih tahu nih pengalaman Pak Angku dulu nih seperti itu kan. Nah, tapi lagi Untuk pertanyaan terakhir, berapa lama hingga kompos dapat digunakan? Itu Pak Angku udah kasih penjelasan nih tadi berlanjut itu tadi pertanyaan yang tadi udah Pak Angku jawab kan. Paling cepat itu 1 bulan ya, waktunya itu 1 bulan. Tetapi jangan didiamkan begitu saja 1 bulan seperti Pak Angku kasih tahu tadi kan. 1 minggu itu harus dilihat, kemudian minggu ketiganya dilihat lagi gitu. Sampai biasanya sih kalau Pak Mangku demen 1 bulan itu ya, 1 bulan itu udah bisa dipakai pupuknya nih. Nah, ini. Nah, makanya nih sampah-sampah kalau punya limbah di dapur nanti kalau belajar itu, nah itu dimanfaatkan. Di samping juga menjaga lingkungan, menjaga kebersihan itu kan bisa dimanfaatkan limbah-limbah dapurnya itu. Nah, tapi sampah keringnya nanti Pak Angku kasih tahu jangan sampai ada plastik, nggak boleh ya. Plastik nggak boleh, pecahan kaca juga nggak boleh. Harus memang real dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan itu ya, tumbuh-tumbuhan. Sampah-sampah kering itu seperti Pak Angku kasih tahu tadi, ranting pohon itu bisa dipakai itu ya. Daun-daun kering itu bisa dipakai gitu. Nanti adik pilah itu aja ya, pilah kasih tahu di awal itu. Sampahnya itu ada 2, sampah basah sama sampah kering. Itu harus ada itu pada saat pembuatan kompos itu ya. Ya, harus ada itu sampah basah sama sampah kering. Nggak boleh sampah basah aja, nanti nggak jadi nanti pupuknya. Jadi tapi busuk jadinya, nggak mau bagus hasilnya. Seperti kardus itu, karton itu kan untuk mengeringkan itu di samping itu memang karton itu kan cepat juga larut ya, karton itu bisa dipakai, terus kardus itu bisa dipakai, itu dia cepat larut. Kalau kena air itu kan hancur dia. Itu membuat pupuk itu menjadi gembur, tidak lengket. Kalau kebanyakan sampah basah itu lengket pupuknya, nggak mau gembur dia. Dan ranting pohon juga itu yang bagus itu lagi aku bilang keraknya telur itu loh ya, jangannya dari plastik, kan ada kerak telur yang dari kayak kertas itu loh. Nah itu jangan kerak, kan ada kerak dari plastik ada, tapi jangan itu dipakai kerak yang dari yang kayak kertas itu.
Nggih, niku aja sih Pak aku bisa jelasin. Nggih. Ya, jadi terima kasih atas penjelasan Pak, dan ini akan menjadi tambahan pengetahuan buat kami semua serta generasi berikutnya. Matur suwun semua juga atas waktu yang sudah diluangkan buat kami untuk memperlancar proses tugas-tugas kami untuk laporan kami nantinya. Sebagai akhir dari wawancara ini kami tutup